Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Alhamdulillah sahabat semuanya, kita bertemu lagi, kembali lagi di acara Umi dan Ajengan. Umi bertanya, Ajengan menjawab. Alhamdulillah. Nah, kali ini masih pertanyaan dari Ikhwan ya, dari bapak-bapak. Pertanyaan sebelumnya itu mempertanyakan bagaimana sikap suami terhadap istri yang kentut. Nah, kalau sekarang ada pertanyaan dari Bapak Junaidi di Garut. Pertanyaannya, bagaimana sikap suami yang istrinya boros? Nah, gitu. Masya Allah. Hampir beda-beda tipis. Ya, Pak Junaidi di Garut ya. Pak Junaidi, kalau istri kita boros, setidaknya ada 6 cara atau 6 solusi menyikapinya kita sebagai suami. Yang pertama adalah kita harus berpikir. Ya, jangan-jangan, kan tetap harus muhasabah, berpikir. Jangan-jangan bukan istri yang boros, tapi kita yang pelit, gitu. Jadi harus difikirkan, ini istri yang boros apa kita yang pelit. Misal menurut kita, aduh istri nih, masa untuk nyiapin berbuka harus habis 50.000 misal. Padahal anaknya 7 ya. Sangat wajar. Jadi bukan istri yang boros, mungkin kita yang pelit. Jadi berpikir dulu, apakah istri yang boros atau kita yang pelit. Nah, tapi kalau ternyata sesudah berpikir, Pak Ustadz, wah ini mah bener. Masa iya setiap untuk berbuka aja, 1 kali berbuka harus habis 500.000, padahal anak-anaknya 2. Terus kadangkala ya yang enggak lah gitu, yang sebenarnya enggak butuh-butuh amat. Ya itu mungkin baru masuk ke yang kedua. Ingatkan istri kita bahwa boros itu, ya kan namanya boros, banyak yang mubazir nanti. Ingin beli tas, ingin beli apa, korma misalnya, ingin beli busana muslimah dan lain-lain. Padahal udah banyak misalnya makanan, udah banyak pakaian, maka bakal banyak yang mubazir. Ingatkan istri kita ya, innal mubazzirina kanu ikhwana syaitan. Sesungguhnya mubazir itu ya, pemborosan itu, kanu ada orang-orang yang boros itu ikhwana syaitan, dia saudaranya, temannya setan. Gitu sampaikan. Jadi yang kedua, sampaikan bahwa itu adalah teman setan, pemborosan. Selanjutnya yang nomor ketiga, ingatkan bahwa ya kita itu jangan habis sekarang harta itu. Harus ingat ke masa depan. Masa depan tuh masa tua, mungkin untuk haji, mungkin untuk umroh, untuk anak kuliah gitu. Jangan harus habis gaji itu di 1 bulan tuh nggak ada sisanya. Ingat juga masa depan akhirat, kita harus wakaf, kita harus kurban, kita harus mungkin sedekah dan lain sebagainya, termasuk juga zakat. Jadi ingatkan untuk masa depan dengan menabung, masa depan jangka menengah atau masa depan jangka panjang, yaitu nanti di akhirat. Kita harus ada bekal ke akhirat. Nasihati istri kita ya. Jadi ingatkan masa depan. Selanjutnya yang nomor keempat, keinginan dan kebutuhan harus dipahamkan ke istri. Jadi pahamkan istri mana kebutuhan, mana keinginan. Mah itu mah keinginan kan sudah ada. Nah ini kebutuhan mah sudah terpenuhi. Jadi antara kebutuhan dan keinginan harus dipahamkan. Mah kalau mau belanja mah ingat ya, ini kebutuhan apa keinginan. Kalau kebutuhan oke, beli. Tapi kalau hanya keinginan, tidak akan ada ujungnya keinginan itu. Karena memang sifat manusia tidak akan ya ada selesainya dengan dunia ini. Tidak akan ada merasa cukup kalau yang dikejarnya keinginan bukan kebutuhan. Baru yang nomor kelima, tegas. Kalau sudah tadi berpikir istri ternyata yang salah, diingatkan. Selanjutnya juga pemisah keinginan kebutuhan. Baru tegas, embargo. Biasanya misalnya siap minta untuk beli anu, sekarang tidak mah, mama sudah berlebihan, itu keinginan, embargo, jangan dikasih. Kita kan punya hak prerogatif untuk bisa membatasi istri dari berbelanja seenaknya saja gitu ya, dengan pemborosan. Jadi embargo, harus tegas. Suami itu pemimpin, harus tegas di satu momentum, satu insiden berlebihan itu tegas. Dan yang terakhir, sudah tegas embargo, doakan. Karena kadangkala oleh nasihat, oleh embargo tidak
ada efek, tapi Allah yang maha membolak-balikan hati. Bisa saja dengan doa, ya Allah beri hidayah istri saya, ya Allah beri hidayah istri saya untuk qanaah, untuk sederhana, tidak boros, ya, tidak hedonis dengan dunia. Doakan, insya Allah mudah-mudahan istri kita berubah. Begitu barangkali Umi. Ya, alhamdulillah penjelasannya yang cukup panjang lebar ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Pak Junaidi di Garut dan untuk kita semua. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya tentang seputar permasalahan keluarga, silahkan kirimkan ke nomor WhatsApp di 085221287047. Ya, kita akan berjumpa lagi insya Allah di episode selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.